Bagaimana sesungguhnya kedudukan doa itu? Maka kita harus lihat, kalau kita berbicara membangun pondasi, dulu awal-awal sudah saya sampaikan bahwa di dalam teori berpikir ada hal-hal yang bisa langsung kita pahami, langsung kita pikirkan, itu adalah hal-hal yang langsung terindra. Itu bisa langsung kita pikirkan. Tetapi ada masalah-masalah atau hal-hal yang tidak bisa terindra secara langsung, yang kita sebut dulu itu sebagai hal-hal yang bersifat ghaib. Maka yang disebut berpikir yang benar, untuk memikirkan sesuatu yang ghaib itu harus ada dalil yang menghubungkan atau penunjuk yang menghubungkan. Nah, doa itu termasuk bagian yang ghaib. Kita berdoa kepada Allah, apakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah atau tidak, dan posisi doa itu di mana, ini sesuatu yang ghaib. Oleh karena itu kita memerlukan dalil untuk bisa menjelaskan sebenarnya posisi doa itu seperti kelompok 1 atau kelompok 2, atau bahkan ada kelompok yang ketiga. Dan biasanya yang ketiga ini yang kita pilih. Kita mulai dari sabda Rasul SAW. Hadis riwayat Tirmidzi, ternyata Rasul menyatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ternyata otaknya ibadah. Jadi ibadah itu bagian dari penyembahan kepada Allah, bagian dari takarub kepada Allah. Ternyata aktivitas ibadah seperti sholat itu ada intisarinya. Ibarat manusia itu intinya kan pada kepala, kepala itu intinya pada otak. Dan doa itu ternyata otaknya ibadah. Maka kalau kita sholat misalnya, semua lafal-lafal yang kita baca di dalam sholat itu kan sebenarnya itu kebanyakan doa-doa kepada Allah. Makanya kalau kita sholat tidak paham apa yang kita baca, itu kayak orang yang tidak punya otak, ibaratnya begitu ya. Jujur saja, kita ketika sholat berapa persen lafaz yang kita ucapkan itu kita paham. Mulai Fatihah, baca surat-surat pendek, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, berapa persen yang hafal? Kalau hanya 10% berarti otak kita itu 10% ketika sholat. Hadis berikutnya, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Ternyata di sisi Allah, doa itu posisinya sangat tinggi. Karena Rasul menyatakan laisa syai'un akramu 'alallah. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Dalil berikutnya, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak mau memohon atau tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Yang namanya normalnya orang diminta itu nggak suka. Sekaya apapun diminta itu nggak suka. Dan normalnya makin kaya makin pelit. Soalnya saya pernah merasakan kaya, pernah merasakan miskin. Ketika miskin itu, wah duit itu keluar terus nggak pernah diperhitungkan. Makin kaya itu makin dihitung, makanya makin pelit. Kalau ada yang pemurah itu rata-rata miskin. Yang namanya orang miskin keluar 10.000 itu kan sudah 50% dari penghasilan. Penghasilan sehari 20.000. Kalau yang kaya penghasilan sehari misalnya 10 juta mau mengeluarkan 5 juta. Kan enggak? Berarti yang benar-benar orang yang dermawan kan yang miskin. Beda sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan membayangkan Allah itu seperti manusia, seperti diri kita. Yang diminta itu mesti enggak suka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu terbalik. Siapa saja yang tidak suka minta kepadaku, aku malah marah. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang minta kepadanya. Dalil berikutnya kita lihat. Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Nah ini menegaskan. Mintalah kepada Allah akan kemurahannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila dimintai sesuatu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kita ingin disukai Allah, kita ingin dekat pada Allah, sering-sering aja minta. Beda dengan manusia. Kalau kita sering minta sama manusia malah sebel itu. Maka jangan minta sama manusia, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makin rajin minta, makin suka. Jangan tanggung-tanggung. Semua kebutuhan kita, belum lulus minta supaya lulus, belum punya bisnis minta bisnis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Allah nanti mengabulkan doa kita. Ada beberapa dalil. Ma min muslimin yad'u bi da'watillahi illa atallahu iyyaha au sarrafa anhu minassu'i mislihi. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali pasti akan dikabulkan doanya atau akan
dijauhkan dari keburukan atau musibah yang serupa.